Oh, pasti dia tuh sudah jalan duluan lagi. Au! Kamu tuh jalan gak lihat-lihat apa? Hah? Kamu tuh jalan gak lihat? Apaan sih kok bisa nyalain aku? Iya, saya minta maaf, Mbak. Maaf. Saya boleh nanya nggak? Nanya kamu bilang. Iya, saya pengen nanya alamat. Kamu pikir aku di sini Pak RT, hah? Kalau kamu nanya alamatnya kantor, kenapa Arumi sampai takut ngelihat kamu? Jangan-jangan kamu pegang dia ya? Enggak, Mas, saya juga nggak kenal sama dia. Dik, aku cuma takut dia tuh yuk jahatin aku gitu doang. Bilang dari tadi kenapa sih? Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku nih ada uang buat kamu. Katanya kamu minta sumbangan. Nih, uang buat kamu. Saya nggak butuh uang receh kayak gini. Uang raja kamu bilang. Jangan sombongnya jadi orang ya. Kamu ini Mas, kamu sombong jadi orang ya? Aku telat nggak ya ke kantor? Oh, masih jam 6.45. Kurang 15 menit lagi menuju ke kantor. Aku sudah hampir 1 tahun kerja, kok nggak ada hasilnya ya? Mana rumah nggak direnovasi lagi? Nggak dapat apa-apa. Apa karena aku terlalu berfoya-foya ya menghambur-hamburkan uang, jadinya aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku iri sih sama temen yang seumuran aku, sudah bisa beli mobil baru, sudah bisa beli rumah baru, tapi aku kerja di kantor kok nggak ada hasilnya ya. Gimana caranya ya supaya aku bisa cepat kaya seperti teman-teman aku? Apa aku korupsi aja ya di kantor? Tapi kalau aku korupsi, ntar kalau ketahuan aku di penjara lagi. Duh, enggak mau. Aku harus ingat sama pesan-pesan almarhum ayah aku. Pokoknya aku nggak boleh korupsi. Apa aku cari suami kaya raya aja ya, supaya nanti hidup aku tuh terjamin enak lagi. Untung aja jarak kantor sama rumah dekat, jadi aku nggak perlu biaya tambahan buat beli bensin. Mana lagi jalannya? Gara-gara jalan sana ditutup nih. Lewat sini malah nggak tahu jalan. Nanya sama siapa ya? Oh, pasti dia tuh sudah jalan duluan lagi. Au! Kamu tuh jalan gak lihat-lihat apa? Hah? Kamu tuh jalan gak lihat? Apaan sih kok bisa nyalain aku? Iya, saya minta maaf, Mbak. Maaf. Saya boleh nanya nggak? Nanya kamu bilang. Iya, saya pengen nanya alamat. Kamu pikir aku di sini Pak RT, hah? Jangan siapa tahu banyak tahu alamatnya. Kamu harus sini kan? Ya iyalah, kamu pikir aku orang mana? Saya tuh kan nanyanya baik-baik. Kok kamu malah nyolot sih? Tunggu sebentar. Kamu tuh... Apaan sih? Kamu tuh yang sering minta-minta itu ya? Minta. Iya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan-jangan di dalam tas kamu tuh isinya beras-beras semua kan? Kan, ini pakaian. Sudah, di mana alamat ini, kantor ini? Coba aku lihat, tapi nggak penting deh kayaknya aku lihat HP kamu itu. Udah, kamu tuh jangan deket-deket sama aku. Kamu jadi cewek kok sombong banget sih? Iya, terserah aku dong. Kalau kamu mau nanya sama yang lain aja, jangan nanya sama aku, bisa kan? Kan kebetulan ketemu kamu di sini.
Ya apa salahnya nanya sama kamu? Kalau aku nggak mau ngasih tahu gimana? Masalah buat kamu. Emang berat ya? Cuma ngasih tahu alamat ini doang. Ya berat banget bagi aku. Karena aku tuh nggak kenal sama kamu. Aku tuh takut kamu tuh nanti hipnotis aku. Ntar aku jadi pingsan terus kamu ngambil semua barang-barang milik aku kan? Itu kan modus kamu. Kamu pikir aku penjahat? Ya iyalah, tampang-tampang kamu seperti orang penjahat kan? Kalau ngomong jangan sembarangan. Halah, emang kenyataannya seperti itu. Tunggu. Apaan sih pegang-pegang terus? Tolong dah, kasih tahu aku alamat kantor ini di mana. Ya aku nggak tahu dan aku juga nggak mau tahu. Lihat HP kamu itu. Bentar. Apaan sih kamu kok sampai bentak aku seperti itu? Jangan-jangan kamu mau maling kan? Kamu pasti tahu kan alamat ini? Enggak, aku tuh nggak tahu. Kamu nggak usah bohong deh. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Di mana? Kamu mau aku teriakin maling kan? Duh, Dika kemana sih? Kok nggak ada yang jemput aku? Kamu kenapa sih? Apaan sih kamu? Kamu pikir aku tuh maling apa? Nah ini Dika. Dik. Dika, stop, Dik. Stop. Dik, stop, Dik. Dik, kamu tolong bantuin aku, Dik. Bantuin kenapa sih? Kamu kayak orang yang lagi ketakutan. Namanya kamu ketemu sama hantu di kuburan. Ini ya orang ini. Oh, kamu takut sama orang ini? Ya iyalah. Enggak usah khawatir, Arumi. Sini. Apaan Kamu deket-deket sama aku. sih? Mas, Katanya kamu takut sama dia. Mas, permisi Mas, saya pengen nanya alamat kantor ini di mana ya? Kalau kamu nanya alamatnya kantor, kenapa Arumi sampai takut ngelihat kamu? Ya, Jangan kamu pegang dia ya? Enggak Mas, saya juga nggak kenal sama dia. Dik, aku cuma takut dia tuh yuk jahatin aku gitu doang. Enggak Mas, saya bukan orang jahat. Saya Gitu. cuma nanya baik-baik kok, cuma mbaknya ini aja. Cari aja kamu sendiri alamat itu. Dan Mas, ingat ya, sih. kalau sampai kamu nongol lagi di depan matanya aku tabrak kamu gitu. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Oh sayang. Ih. Tunggu sebentar. Ya udah yuk jalan. Kamu kok jauh banget arahkan banget. Ya iyalah kita harus jauh, gak boleh dekat-dekatan. Bos mana ya? Kok belum datang? Jangan-jangan bos di jalan ada apa-apa. HP-nya nggak bisa dihubungi lagi. Apa aku harus cari saja ya? Tapi harus cari kemana? Sedangkan bos nggak bisa dihubungi. Kita telat lagi. Udah taruh di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Yufi. Oh ya, Ya Pak. perlu kalian tahu, sebentar lagi bos bakalan datang. Bos. Maksud Bapak? Maksud Pak Rudi. Bos yang dari pusat Pak. Iya benar. Iya Pak, baik Pak. Terus? Tolong jaga sikap kalian, sikap baik kalian. Baik Pak. Saya sebagai pimpinan perusahaan tidak mau ada permasalahan di perusahaan ini. Baik Pak. Siap Pak. Kita di sini akan bersikap lebih sopan dan tidak akan mengecewakan Pak Rudi, Iya, Pak. terutama pimpinan yang dari pusat Pak. Kita akan melakukan apapun perintah dari Pak Rudi. Ya Pak. Baik Dika, 100% saya percayakan sama kamu. Oh ya, Baik Pak. cuman itu yang bisa saya sampaikan sama kalian. Saya akan pamit untuk jemput bos. Iya Pak. Siap, Pak. Baik Pak. Saya berangkat dulu ya. Hati-hati ya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Kok aku jadi penasaran ya sama bos pimpinan yang dari pusat. Dia masih muda nggak ya? Apaan sih? Kamu apa-apaan sih kok penasaran segala sama pimpinan yang dari Mbak pusat? Rumi, Mas Dika, saya izin masuk ke ruangan saya dulu ya. Iya. Permisi. Oh iya Rumi, aku makasih banget ya karena kamu itu mau boncengan sama aku. Gimana? Kamu mau kan PDKT sama aku, Rum? PDKT kamu bilang enggak banget ya, kalau enggak aku kepepet barusan. Aku tuh enggak mau seumur hidup bonceng sama kamu. Rumi, kalau seandainya barusan bukan aku yang nolong kamu bakalan diapa-apain sama orang itu. Ya kenapa kamu mau nolongin aku? Ya karena aku tuh sayang sama kamu, Arumi. Tapi sayangnya aku tuh enggak sayang sama kamu, Dika. Rumi, kenapa sih selama ini kamu itu gak pernah membuka hatinya kamu untuk aku? Lagian kan jabatannya kamu masih di bawah aku.
Ya, tapi meskipun jabatan aku di bawah kamu nggak ada duitnya kan orangnya. Rumi, kamu itu jangan menyepelekan aku ya. Kamu gak tahu selama ini gaji aku tuh dinaikkan sama Pak Rudi. Jadi kalau kamu jadi ceweknya aku, pastinya kamu akan seneng lah Rumi. Tapi Karena sayang, aku banyak uang sekarang. banyak uang, buktinya mana coba kalau emang kamu tuh banyak uang? Keluarin sekarang, nggak ada kan? Tuh, kamu cuman garuk-garuk kepala. Rumi, Untung aja sampai di kantor sini. Tadi udah keliling-keliling. Loh, itu kan cewek yang ketemu di jalan. Ngapain sih dia bisa ada di sini? Apa dia kerja di sini ya? Awas kamu. Tunggu sebentar. Itu siapa ya? Kok kayak ada yang lewat? Ngapain sih orang itu lagi? Tunggu sebentar. Kamu ngapain sih datang ke sini lagi? Kenapa emangnya? Kenapa kamu bilang, tunggu sebentar. Kamu ngapain ke kantor, ha? Kamu mau minta-minta kan? Tuh kan, itu pasti beras kan di dalam tas kamu? Kamu lagi? Kamu Kok bisa sih ketemu di sini? Kok bisa ya? Aku kerja di sini lah. Yang seharusnya nanya tuh aku, kamu ngapain berpakaian seperti ini masuk ke kantor? Kamu nggak ngaca dari rumah kamu tuh harus apa, ha? Ya suka aku lah. Suka-suka kamu bilang. Emang siapa di depan itu gajikan kamu apa? Kamu kerja di sini? Iya, kenapa? Kok bisa sih kamu kerja di sini? Ya karena aku mempunyai pendidikan tinggi, sedangkan kamu pasti kamu cuma lulusan SD doang kan? Seharusnya orang yang berpendidikan tinggi itu nggak seperti kamu. Emang kenapa? Ada yang Ya, salah dengan tahu aku? sopan santun dong kamunya. Kamu pikir aku nggak sopan dari tadi sama kamu, ha? Kamu nggak sadar ya? Nggak sadar apa? Kamu tuh yang nggak sadar masuk ke sini. Kamu lagi mimpi sekarang. Oh, atau nih jangan-jangan kamu mau maling kan di sini? Kalau kamu mau maling jangan di sini dong. Cukup ya? Apaan sih kamu kok sampai bentak-bentak aku? Biar tanya aku diam ya. Kamu Iya, malah nyolot bilang. kayak gitu. Ya makanya kamu tuh salah kan di sini. Rumi, ada apa sih kalian berdua ini kok ribut-ribut di luar? Loh, orang ini ya kan yang ketemu kita di jalan itu. Iya. Kamu ngapain ke sini? Kamu minta ngapain? sumbangan ke sini. Kita sumbangan. Kalau ngomong jangan sembarangan. Dik, Buktinya di jalan kamu bikin masalah sama Arumi. Sekarang di kantor kamu juga bikin masalah. Maksud kamu apaan sih? Saya ada perlunya di kantor ini. Perlu. jangan percaya. Pasti dia tuh lagi modus, Dik. Arumi, jangan-jangan orang ini tukang semir sepatu yang mau nyemirin karyawan di sini. Coba sini aku lihat. Lihat apa sih? Kamu jadi Kamu yang orang ajar ya? Tuh. Kamu gak usah bikin keributan di perusahaan ini Lewat ya. santai aja dong ngomongnya. Dengerin. Orang yang berpendidikan yang boleh masuk ke perusahaan ini, bukan orang seperti kamu. Gak jelas banget. Penampilannya aja kamu itu kayak berandalan, apalagi kamu mau masuk di sini sembarangan. Emang di depan tuh nggak ada satpam apa? Untung aja ya, satpam di luar sana masih jam istirahat. Dik, mending kamu usir aja deh. Kamu tahu sendiri kan kalau sebentar lagi bos perusahaan pusat akan datang ke sini. Mana Arumi, pimpinan kalian? Mana? Pimpinan kalian mana? Kamu tuh nggak ngaca jadi orang. Kenapa emangnya? Kamu berpenampilan seperti ini, kamu cari pimpinan yang ada di sini. Iya. emangnya Masalah kamu buat ada perlunya sama bos? Iya, aku ada perlunya. Oh, kamu mau minta sumbangan sama bos kita? Hah? Masalah buat kalian? Hah? Oh, jadi sebenarnya kamu itu mau minta sumbangan sama Pak Rudi? Iya. Mau bilang dari tadi kenapa sih? Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku nih ada uang buat kamu. Katanya kamu mau minta sumbangan. Nih, uang buat kamu. Saya nggak butuh uang receh kayak gini. Uang raja kamu bilang. Jangan sombong ya jadi orang aja. Kamu ini Mas, kamu yang sombong jadi orang ya? Kamu berani sama aku? Emang kamu siapa sih? Hah? Aku kepercayaannya Pak Rudi di sini. Kamu Mana perlu tuh ya. dipanggil sini? Panggil. Kok nurut banget sih Dik dia? Panggil. Saya mau ketemu. Kamu apa? Adi? Bilang pergi. Kamu kok maksa sih? Ini Ngapain sih sampai dibantuin segala? Mbak, kenapa sih Mbak? Mas Dika kenapa sih? Ada apa sebenarnya kok ribut-ribut? Enggak. Orang ini sudah bikin masalah di kantor, Yufi. Kamu dengar sendiri kan apa kata Pak Rudi? Kita harus menjaga sikap. Menjaga sikap. Nggak seperti itu dong. Ya kamu juga nggak seperti itu juga dong. Seharusnya kalian itu sopan santun dong sama tamu. Dengerin, kita itu disuruh menjaga sikap, bukan sama orang seperti kamu. Mas Dika udah Mas. Emangnya ada apa sih dari tadi? Yufi, kamu, kan aku sudah bilang orang ini bikin keributan, makanya aku usir. Ngapain sih Kurang kamu jelas. belain orang ini? Memangnya kamu kenal sama dia? Enggak Mas, gak belain juga, cuman ya nggak perlu pakai kekerasan juga, kan kasihan Mas. Ya dari tadi dia nyolot sama kita berdua. Kok bisa sih Pak Rudi itu ngangkat kalian sebagai karyawan? Dengerin ya orang kampung yang nggak tahu asalnya dari mana.
Kenapa Pak Rudi mengangkat kita sebagai karyawan? Karena kinerja kita itu baik. Iya. Dan Baik. kinerja kita tuh bisa diandalin sama dia. Baik. Baik kayak gini ya? Gak bisa menghargai orang lain. Prinsipnya aku, kalau mau menghargai orang itu seharusnya ada di atasnya aku, bukan kayak kamu. Malah di bawahnya aku. Kamu ini orang rendahan. Gak pantas untuk dihargai. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu nggak tahu usah kan? nunjuk-nunjuk dong, Dik. Yufi nggak seru so-soan belain orang itu padahal nggak kenal lagi. Aku nggak ngebelain, cuman kasihan aja kalau harus ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Ngapain kamu tuh sih? nggak asik Kamu itu tau. dari tadi membela orang ini. Loh, Rumi. Apa lagi Kemana sih, sih? sayang? Kamu mau kemana? Ih, apaan sih? Kok pegang-pegang segala? Mas, sebenarnya ada apa sih? Gak tahu tuh mereka. Padahal aku cuma nanya alamat aja. Tapi mereka malah marah-marah. Alamat? Iya. Alamat apa? Barangkali aku tahu. Coba Tadi- deh kamu tunjukin alamatnya. Tadi kebetulan ketemu di jalan. Heeh. Terus saya pengen nanya alamat kantor sini. Ya, mereka malah marah-marah. Terus ketemu lagi di sini. Malah akunya yang jadi dihina. udah 2 kali ketemu. Iya, Kamu Mbak. nanyakin alamat apa? Rumah atau kontrakan atau apa? Alamat kantor sini sih. Oh iya, kalau boleh tahu, Masnya kesini tuh ada perlu apa? Di kantor sini ada namanya Andi nggak? Andi. Setahu saya semua staf atau karyawan di sini nggak ada yang namanya Andi, Mas. Mungkin Berarti- salah kantor kali. Iya, Mbak. Berarti saya salah alamat. Ngomong-ngomong daerah sini ada rumah kontrakan nggak ya? Rumah kontrakan. Setahu saya ada sih, Mas, deket sini. Masnya butuh banget ya? Iya Mbak, kebetulan saya dari kota. Ya butuh tempat tinggal. Dari kota. Iya. Duh, maafin teman-teman saya, Mas. Pasti tadi Masnya capek banget ya. Tapi harus sampai didorong-dorong kayak gitu. Ya nggak apa-apa kok. Masnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syukur deh. Ya udah, saya bantu Masnya cari kontrakan ya. Mbaknya nggak sibuk? Ya, nggak apa-apa. Saya anterin Masnya aja dulu. Oh gitu. Boleh deh. Ya udah. Bentar, Mas. Saya mau ambil HP saya dulu ya, soalnya HP saya ketinggalan. Barangkali nanti dapat telepon pas Oh iya, di jalan. iya, iya. Bentar ya, Mas. Untung aja. Cewek itu kok beda ya dari yang lain. Dia tuh baik banget sih. Aku beruntung sih ketemu sama dia. Semoga aja ada rumah kontrakan dekat sini. Di sini, Mas, rumah kontrakannya. Oh jadi ini. Iya. Soalnya cuma rumah ini aja yang kosong. Tapi kalau Tapi pertokoan kenapa, jauh ya? Mas? Kenapa? Pertokoan. Enggak kok. Deket sini juga ada. Mas, saya mau balik kantor dulu ya, soalnya kan ini masih jam kerja. Kok buru-buru sih? Iya, soalnya saya takut dimarahin sama bos saya. Ya udah. Maaf ya, Mas, saya cuma bisa nganter sampai sini doang. Sekali lagi, makasih banyak ya. Ya, kuncinya udah saya kasih kan? Iya. Udah, saya pamit dulu ya, Mas. Iya iya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti buru-buru nih. HP mati. Gimana cara hubungin Pak Rudi ya? Pokoknya gimana pun caranya aku harus cepat-cepat hubungin Pak Rudi. Biar dia tahu kalau aku sudah ada di sini. Cas dulu lah HP-nya. Pak Rudi, Pak, kita berdua sudah nunggu bos yang dari pusat, tapi sampai saat ini masih belum datang, Pak. Iya benar. Yufi mana? Yufi, Yufi ada di. Rumi, bukannya Yufi barusan nganterkan orang yang gak jelas itu? Iya, Ngantarkan orang nggak jelas. Yufi sudah membawa orang asing ke kantor ini, Pak. Pak, orang yang diantarkan sama Yufi itu sudah bikin keributan tadi, Pak, di kantor sini, Pak. Kita berdua berusaha untuk mengusirnya, Pak, tapi Yufi malah ngebela orang itu, Pak. Lagi pula satpam yang ada di sini tuh nggak becus kerjanya, Pak. Iya, Pak, mending Pak Rudi pecat aja deh satpam kayak dia, Pak. Tapi kenapa ya?
Yufi kan sudah tahu kalau sekarang ada bos yang mau datang. Kok malah keluyuran nggak jelas? Saya sudah bilang sama Yufi, Pak, Bener, Pak. tapi dia tetap aja, Pak, mau nganterin orang asing itu keluar dari sini, Pak. Memangnya tiap harinya tuh Yufi kayak gitu? Ya, Ya, seperti itulah, Pak. Pak. Kerjanya selalu nggak beres dan bertekaran seperti itu, Pak. Yaudah, kita pamit mau makan siang dulu, Pak. Soalnya pekerjaan kita baru aja selesai, Pak. Gak apa-apa kan, Pak? Kita berdua pamit makan siang dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, tunggu sebentar, Pak. Ini Yufi. Sudahlah, ngapain kamu ngurus dia? Ayo, kita makan siang aja. Permisi, Pak. Dari mana kamu, Yufi? Saya tadi nganterin orang, Pak, cari kontrakan. Kenapa kamu nggak konsisten kerjanya? Kan sudah tahu kalau ada bos mau datang ke sini. Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Saya mengaku saya salah. Katanya Dika, kamu ngantar orang nggak jelas. Dan sekarang kamu ngantar ke kontrakan. Orang nggak jelas, Pak. Maksudnya saya nganterin ke kontrakan itu tadi dia cari kontrakan, Pak, karena dia tuh dari kota. Memangnya orang yang diantar kamu itu siapa? Saya juga kurang tahu, Pak. Kalau ciri-cirinya ya dia tinggi semampai. Dia bilang dari kota, Pak. Tinggi semampai. Kulitnya? Kalau ciri-ciri kulitnya itu kayaknya kuning langsat, Pak. Sekarang ada di kontrakan mana, Yufi? Di dekat puskesmas, Pak. Jangan-jangan yang datang ke sini itu bos. Tapi pakaiannya Enggak kok, Pak. Dia tidak berpakaian seperti bos. Makanya saya berani, Pak, buat nganterin dia. Terus tadi dia juga habis dimarah-marahin sama Dika sama Rumi. Jadi mungkin bukan itu orangnya, Pak. tapi saya takut kalau yang datang ke sini tuh bos. Enggak, bukan kok, Pak. Mending kalau memang Pak Rudi ragu, disamperin aja, Pak. Tolong kasih alamatnya ya. Iya, nanti saya kirim ya, Pak, lewat WA. Iya. Soalnya kerjaan saya masih banyak. Saya mohon maaf Iya. sekali lagi ya, Pak ya. Iya, silakan. Ya sudah, permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Pak Rudi? Aduh, saya minta maaf ya, Pak. Gara-gara saya, Pak Agung sampai nyasar. Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Oh iya, Pak. Gimana perkembangan kantor? Ya, untuk perkembangan kantor, alhamdulillah, Pak, sekarang lebih agak maju. Oh ya, Pak. Siapa yang antar Bapak sampai ke sini? Sebentar, Pak. Saya masih ada yang dipertanyakan. Gimana karyawan-karyawan di sana? Kalau masalah karyawan, Pak, semuanya baik, Pak. Cuman ada 2 karyawan yang saya pecat, Pak, karena faktor usia, Pak. Jadi semuanya baik ya? Iya, Pak. Ini hanya pesan Pak Rudi. Kau milih karyawan itu yang benar. Jangan suka yang main-main. Ketika jam kerja, ya kerja. Jangan suka main-main nggak jelas. Tetapi kalau yang saya tahu, Pak, nggak ada karyawan yang seperti itu, Pak. Ya, Semuanya dalam hal pekerjaan sportif, Pak. Iya, syukur. Tapi kalau sampai ada ketemu karyawan seperti itu, saya langsung pecat tanpa terkecuali. Iya, Pak, siap, Pak. Apa yang menjadi saran dari Bapak, saya akan kerjakan. Oh ya, Pak, saya minta maaf. Sewaktu saya nelfon Pak Rudi, HP saya tiba-tiba mati, habis baterainya. Bener, Pak, itu yang menjadi pertanyaan buat saya kepada Bapak. Kenapa sih kok pas hilang kontak gitu? Saya kira ada permasalahan di jalan tuh, Pak. Ya, sebenarnya ada masalah juga, Pak. Kebetulan jalan utama itu kan diperbaiki, jadi saya harus lewat ke jalan lain. Jadi saya lupa jalan kantornya di mana. Makanya saya jalan kaki. Mobilnya saya taruh depan sana tuh. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Kok bisa sampai ke sini? Siapa yang ngantar, Pak? Iya, untuk tadi ketemu karyawan di kantor sana, Pak. Saya minta cari rumah kontrakan, ya diantar ke sini. Saya mau tugaskan Pak Rudi untuk datang ke sana ya. Mengapa tidak Bapak yang menghandle semuanya? Kenapa harus saya, Pak?
sini dulu Pak. Ya sambil cek-cek gitu. Oh, kalau memang itu Ya tugas. pokoknya Pak Rudi harus hadir ke rapat sana, soalnya itu rapat penting. Baiklah Pak, kalau memang saya yang dipercaya sama Bapak, saya nggak akan mempersalahkan semua ini, tetapi saya akan tetap menjalankan. Nggak usah gitu Pak. Yang menjadi beban pikiran saya tuh Pak, takutnya Bapak yang dibutuhkan di sana. Enggak, pokoknya saya udah atur semua kok. Tinggal Pak Rudi datang, pokoknya hadir ke rapat itu. Ya, baiklah Pak, saya akan hadir ke sana. Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa menemani Bapak terlalu lama di sini karena saya masih banyak pekerjaan di kantor. Iya, nggak apa-apa. Saya minta tolong ya, dikondisikan karyawan-karyawannya. Siap Pak. Kalau ada yang kurang baik, tolong dinasihatin. Iya Pak. Saya nggak mau ada karyawan tuh yang kurang ajar. Iya, siap Pak. Ya udah, silakan Pak Rudi. Seandainya Bapak membutuhkan saya, Bapak tinggal telepon saya. Siap. Saya jemput ke sini. Iya, Mari Pak. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerjaannya karyawan di sini kok malah kayak gitu sih. Yang satu tukang selfie, yang satunya tukang mondar-mandir. Gimana sih Pak Rudi ini? Cari karyawan gak becus. Kamu kerja di sini juga? Emangnya kenapa sih? Diam. Kamu jangan rame-rame ya. Emangnya kenapa sih? Bukannya bagus ya kalau kamu kerja di sini? Pokoknya nggak ada yang boleh tahu kalau aku tuh kerja di sini. Ya, Emangnya kenapa sih? sudah kamu diem aja. Ya udah deh. Aku mau anterin makanan dulu ya. Kamu semangat ya kerjanya? Iya, kamu yang semangat. Terus kamu tuh hati-hati kerjanya. Emangnya ada Dan apa jangan sih? lupa, kejujuran nomor 1. Iya, makasih ya. Aku anterin makanan dulu ya. Permisi. Iya. Rum, ini nasi titipan kamu, maaf. Vivi, kamu kok lama banget sih jadi orang? Ya maaf, tadi warungnya lagi rame, Rum. Kamu beli keluar kota? Hah? Ya enggak, warung yang biasanya. Ya tapi lama banget, aku tuh lapar tahu. Vivi, kamu tuh apa-apaan sih? Ini tuh bukan makanan aku, bukan makanan yang aku pesen. Rum, hargailah, ini kan makanan, Rum. Kalau emangnya kamu nggak mau makan, ini udah jam makan siang. Diam, kalian itu bisa diam nggak sih? Apaan Kalian berdua sih? dari tadi kedengeran ke ruangan tuh. Ya maaf. Kalian berdua tahu nggak? Bentar lagi Pak Rudi itu akan datang ke sini. Emangnya? Loh, emangnya Pak Rudi dari mana? Pak Rudi itu dari rapat, makanya kalian tuh siap-siap sana. Iya. Sana kalian itu balik ke ruangannya kalian masing-masing. Yufi, Bapak sudah datang. kenapa data yang dikirim sama kamu nggak sama dengan data yang ada di sini? Maksud Bapak? Kamu masih nanya sama saya, apa maksud saya? Pak, itu udah sinkron semua kok, Pak, sama data-data yang ada di kantor, Pak. Apa yang udah saya kirim sama Bapak itu sudah
Benar. Kamu mau manipulasi perusahaan ini ya? Enggak, Pak. Itu udah. Coba saya lihat ya, Pak. Lah. Pak, ini bukan hasil saya, Pak. Oh, Ini bukan hasil ketikan saya. Saya hafal kok, kalau Pak. bukan hasil kamu, ini hasil siapa? Pak, ini pasti ada yang memanipulasi, Pak. Udah Yufi, kalau kamu memang berniat buruk di perusahaan ini, lebih baik kamu keluar di perusahaan ini. Enggak, Pak. Pak, saya bakalan kasih buktinya kok, Pak. Masih ada, Pak, di komputer saya kok, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, boleh Bapak lihat di komputer saya di ruangan saya, Pak. Pak, saya beneran, Pak. Ini bukan hasil kerja tangan saya, Pak. Udah Yufi, ini sudah bukti yang nyata. Buat apa? Pak, santai. Bos. Kalau ngomong santai. Jangan marah-marah. Bos, Iya bos, ini Maksudnya? ada masalah nih bos. Masalah apa? Masa data yang dikirim sama Yufi nggak sama dengan data yang ada di sini bos? Ya udah Pak, kalau ngomong tuh yang santai aja. Gimana saya mau santai bos? Sedangkan saya dipermalukan di rapat sana. Saya udah tahu Pak, semua yang lakukan hal ini. ini maksudnya gimana sih? Maksudnya bos, Yang pasti bukan dia. Meskipun saya nggak kenal sama dia, tapi saya tahu sifatnya dia kayak gimana Pak. tapi bos, semua data yang ada di sini, ini semua dari dia bos. Iya, tapi itu dari siapa? Dari siapa? Aku nggak tahu. Ini kayaknya ada yang nuker. Soalnya ini bukan hasil kerja tangan aku. Kamu nggak usah berdrama ya Pak. di depan bos. Cukup ya? Bos, coba tolong jelasin kenapa Pak Rudi panggil dia bos. Pak. Iya, Orang adalah ini bos. yang saya antarkan, Pak. Waktu kemarin cari kontrakan. Iya, saya tahu. Kalau kamu yang antarkan Pak kontrakan. Rudi, Iya bos. saya kan pernah tanya, gimana karyawan-karyawan yang ada di sini? Pak Rudi bilang semuanya baik-baik aja. Ternyata apa? Hah? Semuanya pada main-main, kecuali dia. Ada yang tukang selfie, ada yang tukang main game. Itu yang bilang baik. Hah? Kalau masalah itu saya nggak tahu pak. Sudah, makanya sebelum seleksi karyawan tuh dipilih-pilih dulu Pak. Udah Pak, sekarang panggil karyawan yang Pak Rudi percayai. Sekarang. Iya pak. Dika, Arumi. Dika, Arumi. Kalau ini memang benar karyawan yang ada di sini seperti itu pak, ini kesalahan saya yang paling besar. Jelas Pak, memang ini kesalahan Bapak yang paling besar. Iya pak, saya. Nah, Loh, ngapain lagi sih kamu ke sini? Dika, yang sopan dong Mas. Ngapain Bapak ngizinin orang ini masuk ke kantor sini, Pak? Jangan-jangan kamu ya yang nyuruh orang ini masuk ke sini, Yu? Diko, kamu nyalain aku terus sih. Kamu jangan lagi. Kamu Kamu nyuruh dengerin orang ini dulu. untuk bekerja di kantor Udah, ini. udah, Ingat ya, udah, Yufi, udah. orang ini gak kira diterima kerja di sini. Udah hotel beribut. Kamu bentak-bentak aku. Memangnya kamu tuh siapa? Kamu nggak tahu siapa saya di sini, ha? Alah. Kamu pastinya orang kampung, orang norak, nggak tahu aturan, tiba-tiba masuk kantor sini. Itu kan kamu? Ada apa? Sudah kamu diam aja. Pak Rudi, ini karyawan Bapak. Bapak ini gimana sih sebagai pimpinan kantor sini? Kenapa Bapak ngizinin orang ini, Pak? Mending orang ini suruh pergi dari sini, Pak. diam Dika, diam. Dika, orang yang ada di depan kamu dan orang yang dihina oleh kamu, ini adalah bos Apa? dan pemilik perusahaan ini. Bapak, apa telinga saya itu nggak salah dengar, Pak? Ini adalah seorang bos, Pak. Benar ya, Pak. Kalau dia itu seorang bos, Pak, dia itu nggak mungkin berpenampilan kayak gini, Pak. Coba lihat penampilannya, Pak. Dia itu kayak preman pasar, tukang jual es keliling, Pak. Memangnya kenapa kalau orang berpenampilan seperti ini? Oh, kalau orang berpenampilan seperti ini, itu nggak pernah dihargai oleh kamu ya? Pak Rudi, kasih penjelasan. Siapa saya sebenarnya? Bapak, Dika, ada-ada aja. Bapak kan sudah bilang sama kalian ya, kalau jaga sikap kalian dan jaga akhlak kalian. Pak, saya ini sudah menjaga sikap dan akhlak saya, Pak. Tapi orang ini sudah nerobos dan bikin keributan waktu itu, Pak. Makanya sikap saya ini nggak dijaga untuk saat ini, Pak. Dika, omongannya kamu ya, tambah jauh, tambah ngelantur. Pak Rudi, Udah Dika, kalau kamu nggak percaya, kalau di depan kamu ini adalah bos, ini buktinya. Loh, Pak, ini beneran fotonya Pak Rudi sama... Coba kamu lihat, ini beneran, Bro. kalian masih nggak percaya? Apa lagi? Masih minta maaf ya? Enggak, barusan saya itu cuman Bercanda. Iya, ya gitu ya. lah, Bos. Kenapa omongannya kamu nggak nyaring yang tadi? Pak, bukannya saya ini sudah melakukan hal apa yang
Pak Rudi suruh ke saya Pak, kalau ada orang Apa? baru dan nggak dikenal disuruh jangan masuk kantor sini Pak. Pernahkah saya menyuruh kamu untuk menghina orang lain? Pak Rudi udah. Pak Rudi tahu nggak? Dia tuh kerjanya, kalau Pak Rudi nggak ada dia tuh main game. Yang ini tukang selfie. Bos, Apa? Pak bisa. Sudah aku aja. Dan satu hal lagi Pak, yang manipulasi data tuh, ya dia orangnya Pak. Dika, apa itu benar Dika? Aduh, Saya punya buktinya Pak, di HP ini. Pokoknya semua karyawan di sini saya pecat. jangan-jangan semua ini gerak. Sudah diam. Saya juga Ya, bos, semuanya Aku termasuk. kecuali dia. Bisa saya kecuali dia. Sudah, pokoknya sebanyak omong, yang lain pergi. Pergi. Oh, bos, Pak, gini aja Pak. Semua kerugian di perusahaan Sudah. ini. Kamu akhirnya sanggup bayar. Sana pergi. Sebelum saya lapor polisi. Mau? Udah Dika, lebih baik sekarang kamu pergi. Di malu aja. Kecuali Yufi. Kenapa gitu? Karena kamu beda orangnya. Maksud kamu? Aku tahu kok kamu tuh orang baik. Kamu bekerja yang jujur ya di sini. Jangan seperti mereka ya. Ingat, kau sopan santun. Iya bos. Hargai orang lebih penting. Iya bos. Aku percaya sama kamu kok. Makasih ya bos. Jangan panggil bos ya. Agak Agung aja. Kan nggak sopan. Soalnya sama Pak Rudi, aku kan panggil Pak Rudi. Masa sama kamu aku? Panggil Pak Haji kalau. Iya Pak Agung. Bos, saya minta maaf ya atas kelalaian saya dalam mengurus perusahaan ini. Gak apa-apa. Tapi lain kali kalau punya karyawan tuh diseleksi dulu. Iya, Nah, milih. iya bos. Ya, jadikan yang tadi itu buat pelajaran. Iya. Yaudah. Saya permisi dulu.